Berkat-Mu yang Kau berikan hari ini ya Tuhan, pagi ini Kau sudah bangunkan kami dengan sehat ya Tuhan. Engkau jamah kami ya Tuhan, Kau pimpin kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, Kau jamah, Kau lindungi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Kau jamah ya Tuhan mulut bibirnya ya Tuhan, supaya firman Tuhan bisa membuat makanan rohani buat kami hari ini ya Tuhan, untuk menembus hati kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Saudari Ming-Ming yang sudah bawa kita dalam doa. Dipersilakan Bunda Wiji Utami untuk membawakan firman Tuhan. Shalom Bunda Wiji yang diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Seluruh keluarga besar di Rumah Kasih 231, juga saudaraku yang ada di gereja GPBS Shalom Surabaya. Senang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat, bersama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang pagi hari ini memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, bertata di atas pujian-pujian yang sudah kita lantunkan, dan terlebih hari ini memakai hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tidak panjang-panjang, tapi kita akan langsung masuk kepada firman Tuhan. Hari ini adalah tanggal 1 Maret 20 Maret ya. 1 Maret hari ini. Oh iya, mohon maaf. Hari ini tanggal 28. Artinya sudah selama 28 hari di tahun 2002 ini kita belajar tentang kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini tetap dengan tema yang sama, 1 Korintus 13 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Tema kasih ini tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kasih sejati merupakan dasar penginjilan kita. Saudaraku, selama 28 hari di tahun 2022, kita telah belajar banyak tentang kasih Tuhan. Beberapa hambanya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang 1 Korintus 13 ayat 4 ini. Betapa besar kasih Allah dalam hidup kita ini yang sudah kita renungkan, yang sudah kita ketahui, yang sudah kita rasakan. Kasih yang telah kita rasakan dalam hidup kita sehari-hari ini sungguh menjadikan pengiringan kita kepada Tuhan makin hari makin lebih, makin lebih.
Cinta kita kepada Tuhan makin hari makin lebih, makin lebih. Setia kita kepada Tuhan Yesus makin hari makin lebih, makin lebih. Karena pengenalan kita kepada Tuhan tentang kasih yang telah diberikannya dalam hidup kita. Keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, damai sejahtera, dan lain-lain, semuanya itu bersumber dari kasih Tuhan Yesus. Sebagai seorang percaya, kita bertanggung jawab membagikan kasih Kristus ini pada sesama manusia. Jadi ketika kita telah menerima kasih dari Tuhan, kita harus membagikan kasih itu kepada sesama manusia. Kalau berbicara sesama manusia, berarti bukan terbatas kepada saudara kita yang beriman, melainkan juga mereka yang tidak seiman. Mereka harus mendapat bagian dari kasih yang kita lakukan juga. Itulah sebabnya renungan pagi ini saya beri judul Kasih Sejati merupakan dasar penginjilan. Perintah untuk memberitakan firman atau Injil yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19. Begini firman Tuhan tertulis, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kata pergilah merupakan suatu perintah agar kita keluar untuk melakukan sesuatu. Orang Kristen tidak seharusnya hanya duduk manis dalam zona nyaman, di mana hanya bertemu, berkumpul, bersekutu dengan komunitas yang seiman saja. Atau cukup setiap minggu, setiap jam-jam ibadah, jam-jam doa, kita datang ibadah ke gereja, mendengarkan firman, untuk konsumsi diri sendiri saja. Tuhan perintahkan pergilah. Karena itu setiap orang percaya harus bertanggung jawab atas perintah pergilah, jadilah semua bangsa muridku. Artinya, setiap pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab memberitakan Injil atau melakukan penginjilan. Jadi penginjilan itu bukan hanya pekerjaan pendeta, pastor, atau misionaris saja. Perintah penginjilan merupakan amanat agung. Perintah penginjilan merupakan amanat agung yang disampaikan Tuhan Yesus untuk kita kerjakan. Siapapun kita yang percaya dan menjadi pengikut Kristus memiliki tanggung jawab untuk melakukan amanat agung yang diperintahkan Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat melakukannya dengan keterbatasan yang kita miliki? Saudara, tidak semua orang itu punya kelebihan untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak punya kelebihan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan.
tetapi Tuhan telah menyediakan talenta buat kita untuk memberitakan firman Tuhan bagi tiap-tiap orang percaya. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kita dapat melakukannya dengan keterbatasan yang kita miliki? Jawabnya, kasih sejati. Jawabnya, melakukan kasih sejati. Meneladani kasih Kristus dalam kehidupan sehari-hari merupakan sarana untuk mengerjakan amanat agung Kristus ini. Jika selama 28 hari kita telah menerima pengajaran tentang kasih Kristus, jika selama 28 hari kita telah dididik oleh firman Tuhan tentang kasih, maka hari ini Tuhan mau katakan, ayo aplikasikan kasih itu dalam hidupmu supaya firman Tuhan boleh dikenalkan kepada dunia ini. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, berani mengampuni, harus tampak dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita, sehingga dapat dibaca dan dilihat orang lain. Wow, seperti itulah sifat, karakter, gaya hidup orang-orang Kristen. Ada kekaguman akan gaya hidup kita yang berujung pada pengenalan mereka akan Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, berbicara tentang kasih sejati yang merupakan dasar penginjilan, saya pernah mendengarkan suatu kesaksian. Kesaksian dari sebuah keluarga dari Aceh. Keluarga ini, bapak ini, beserta keluarga ini, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat kasih di dalam seorang Kristen. Ketika dia ditugaskan di Jogja oleh perusahaannya, dia berkenalan dengan anak Tuhan. Dan mereka tinggal dalam satu kompleks perumahan yang sama. Dia merasakan bahwa anak Tuhan ini kok berbeda ya dengan orang-orang di sekitarnya. Dia memperhatikan setiap hal yang dilakukan oleh anak Tuhan ini dengan seksama untuk mengetahui lebih tentang orang ini. Ada pertanyaan dalam dirinya, mengapa orang ini dirasakannya beda dengan orang lain, dengan teman-teman yang dikenalnya di sekitarnya. Cara berkomunikasinya, cara mengatasi perbedaan pendapat, cara bersikap tentang orang lain, terhadap orang lain yang berusaha menjatuhkannya, cara mengendalikan kekecewaan, kemarahan yang terjadi dalam interaksinya,
ini dirasakan berbeda dengan orang lain. Dan sikap ini menjadi daya tarik dari Bapak yang asalnya dari Aceh tadi. Kenal, punya kenal, akhirnya mereka mengetahui, oh ternyata dia itu orang yang berkeyakinan Kristen. Begitu komentarnya. Nah, ketertarikannya ini membuat Bapak yang dari Aceh ingin mengenal lebih dekat dan berteman baik dengan Bapak yang dari Jogja. Saudara, apa yang terjadi? Perlahan tapi pasti. Kasih yang tampak pada diri seorang Bapak dari Jogja ini membawa keluarga yang dari Aceh mengagumi Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus sampai saat ini. Kesaksian ini benar-benar menginspirasi saya. Kasih Kristus yang telah dikenal oleh Bapak dari Jogja ini memberikan kekuatan kepada Bapak yang dari Jogja ini di dalam mengambil setiap keputusan hidupnya. Sehingga nampak kasih itu dalam hidupnya dan menjadi berkat buat orang lain. Bahkan satu keluarga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebagai orang percaya, kita tidak hanya mendengar firman, tetapi harus bisa melakukan firman itu secara nyata. Sekali lagi, jadi sebagai pengikut Kristus, kita tidak hanya mendengar firman Tuhan. Kalau di rumah kasih 1 hari 3 kali, berarti kalau 28 hari, tinggal ngalikan 3. Kita dapat makanan rohani yang mengajarkan tentang Kristus di bulan Februari. Berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan tentang kasih? Pertanyaannya, sudahkah kita belajar melakukan kasih itu? Ini yang dituntut oleh Tuhan. Saudara, seperti Bapak yang dari Jogja itu. Mari, saya mengajak saudara untuk melakukan kasih itu nyata dalam hidup kita. Bukan melakukan hanya sekedar pencitraan, tetapi nyata menjadi action kita dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita, dalam keluarga kita. Kesaksian ini yang baru saya sampaikan tadi telah menginspirasi saya untuk mengambil keputusan berani action melakukan kasih seberapapun yang bisa kita kerjakan. Karena itu saudara, saya punya kesaksian bagaimana saya dapat melakukan kasih dengan keterbatasan saya sebagai manusia awam. Saya belajar melakukan kasih
Bagi saya, situasi di tempat pekerjaan saya dulu menjadi beban untuk saya dalam melayani dengan kasih. 32 tahun lalu, ketika saya menginjakkan kaki di zona kerja, di mana saya ditempatkan untuk bekerja, rasanya hidup saya syarat dengan tekanan, karena keyakinan saya yang minoritas. Kalau saya boleh bilang rasanya orang kerasan. Saya dari Kediri ditempatkan di suatu tempat yang jauh dari keluarga dengan kondisi minoritas. Ada banyak hal yang membuat saya merasa dalam tekanan. Memang tidak semua teman-teman saya melakukan tekanan, tetapi terdapat beberapa orang yang melakukan tekanan itu, dan beberapa orang itu ada di dalam zona kekuatan kekuasaan di tempat kerja saya. Seringkali saya dihadapkan dengan pertanyaan tentang Yesus yang berusaha memojokkan dan menjatuhkan. Bahkan saya tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi saya. Saya tahu, saudara, ini resiko saya mengikut Yesus. Karena sebagian besar dari mereka tahu latar belakang saya, bahwa saya bukan pengikut Yesus dari kecil. Tetapi saya mengikut Yesus setelah saya dewasa. Mereka katakan dengan istilah, sehingga istilah itu sering mereka sebut untuk menghantam saya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, namun saya percaya jika saya perlahan berjalan dengan kasih Kristus, semua pasti dapat saya lewati. Melakukan kasih Kristus adalah pilihan yang tepat. Saya belajar memberikan tanggung jawab kerja dengan baik. Saya belajar menolong teman-teman dengan apa yang bisa saya kerjakan. Saya belajar mengelola kecewaan, kemarahan dengan prestasi. Bahkan saya berusaha ada ketika orang-orang yang menekan, membenci saya sedang dalam kerepotan mereka. Dengan talenta yang saya punya, dengan apa yang bisa saya kerjakan. Apa hasilnya buat saya? Setelah sekian waktu sampai hari ini, mereka melihat apa yang telah saya kerjakan dengan kasih. Bahkan tidak jarang sekarang ini mereka berkonsultasi dengan saya tentang tugas-tugasnya, tentang benturan-benturan pendapat dalam pekerjaan, bahkan tentang kehidupan keluarga mereka. Saudara, disitulah saya boleh merasakan betapa luar biasanya kasih itu menjadi kekuatan hidup setiap orang Kristen. Betapa hebatnya kasih Tuhan itu membentuk lingkungan kita menjadi kasih. Disitulah saudara, saya selama 32 tahun di tempat kerja ini bisa merasakan damai sejahtera. Indahnya di dalam suasana pekerjaan. Karena apa?
karena saya belajar melakukan firman Tuhan, yaitu mengasihi mereka dengan banyak yang Tuhan perintahkan berdasarkan firman-Nya. Pada kesempatan demikian ini, saya bisa memasukkan firman Tuhan untuk memberikan rasa percaya diri kepada mereka, rasa nyaman bekerja dan berteman, bagaimana memiliki hidup damai sejahtera. Dan saat ini mereka boleh tahu seperti apa Tuhan Yesus yang saya sembah itu. Mereka memang belum percaya Yesus, tetapi mereka boleh mendengar siapa Yesus. Hari Sabtu kemarin, ketika ada peringatan Isra Mi'raj, sekaligus ada kegiatan pameran dari seorang guru. Salah seorang teman saya sebagai pimpinan yang membidangi pameran, sama sekali tidak diajak berbicara, tidak diajak diskusi, tetapi orang ini langsung pada pimpinan tertinggi. Betapa tersinggungnya orang ini. Dia kecewa, dia marah, merasa tidak diorangkan. Saya tahu apa sebabnya, saudara. Tentu berhubungan dengan dana, dengan uang. Mungkin dia tidak mau teman yang satu ini ikut-ikutan dalam mengelola, karena kaitannya dengan dana, saudara. Malam, jadi malam Sabtu itu jam 12.11 malam dia WA dengan saya. Dia sampaikan keluhannya ini. Tapi saya katakan, ya besok saya akan menemani Anda untuk di bagian itu. Sebagian teman protes, dia tidak mau datang pada pameran, dia fokus pada kegiatan Isra Mi'raj. Tetapi teman ini merasa punya tanggung jawab terhadap pameran itu, walaupun tidak disenggol. Dia minta pendapat saya. Saya bertanya, Tuhan terima kasih. Saya berbeda keyakinan, tapi mereka boleh meminta pandangan kepada saya. Dan esok paginya kami berdua duduk menyaksikan pameran dari anak-anak itu. Dia tanya, mengapa saya punya pandangan memilih mengikuti kegiatan ini bukan kegiatan Isra Mi'raj. Padahal kegiatan ini sangat menyebalkan karena perilaku teman yang satu ini. Saudara, saya katakan dengan firman Tuhan, pikirkan yang manis, pikirkan yang indah, pikirkan yang sedap, pikirkan yang membangun. Maka itu adalah sumber damai kita. Anak-anak ini tidak bersalah. Anak-anak ini tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh gurunya. Dan kita harus memandang anak-anak ini sebagai bentuk kasih. Bukan memandang orang yang menyakiti kita. Teman saya ini menjadi sangat bersukacita, damai sejahtera, dan sampai terakhir dia bisa bersama-sama berkolaborasi bersama orang yang menyakitinya dengan baik dalam pekerjaan. Saya melihat Tuhan, kasih-Mu ini mengajari banyak orang untuk damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
ayat ini yang menjadi kekuatan saya untuk bisa melakukan kasih, untuk bisa menyatakan kasih dalam hidup. Lukas 6 ayat 33 sampai 36 mengatakan, sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ya Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati, suka memberi kasih sama seperti Bapa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi kita lebih dulu. Demikian juga kita, anak-anaknya, harus mengasihi seperti Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus, saya tidak tahu saat ini saudara dalam posisi seperti apa. Jika Anda menerima ketidakadilan atau tekanan, baik dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal, komunitas, tempat kerja, dan lain-lain, firman Tuhan mengingatkan, jangan berhenti mengasihi mereka. Kasih sejati akan menjawab persoalan-persoalan saudara. Bahkan kasih sejati ini akan membawa mereka mengenal kepada Kristus. Bukan tidak mungkin saudara akan dipakai Tuhan untuk membawa jiwa mereka kepada Dia. Memang berat menghadirkan sabar, murah hati, mengampuni, tidak cemburu, tidak sombong, mengampuni. Memang berat saudara menghadirkan hati yang seperti itu dalam hidup kita. Orang dunia bilang, kita ini manusia, mana bisa kita mengasihi seperti Tuhan. Sabar itu ada batasnya, kita bukan Tuhan. Saudara, itu kata dunia. Tetapi kata firman Tuhan, kita bisa melakukan kasih itu jika Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kita akan sanggup melewatinya. Dan kita akan menerima yang dikatakan oleh firman Tuhan adalah menjadi anak-anak yang maha tinggi. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan ini kiranya memberkati kita semua. Terus melakukan kasih dalam situasi apapun. Karena kasih itu menjadi pengajaran yang sempurna dari Tuhan Yesus. Iman, pengharapan, kasihlah yang lebih besar. Dan itu yang harus kita kerjakan dalam hidup kita, dalam kenyataan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita tutup renungan kita pagi hari ini dengan doa. Bapa di sorga, yang kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Selama 28 hari Engkau telah mengajari kami tentang kasih-Mu. Sebagai manusia, kita lemah untuk bisa melakukan dengan sempurna akan kasih ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tetapi kami punya Allah yang luar biasa.
Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Dan kami percaya kami bisa melewati hari-hari kami dengan menyatakan kasih-Mu kepada saudara-saudara kami, pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus atas pengajaran kasih yang sungguh luar biasa memberkati hidup kami, memberikan semangat dan pengharapan akan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Yang percaya katakan amin. Demikian renungan pagi hari ini. Sepenuhnya waktu kami serahkan kepada moderator Ibu Berta. Terima kasih kepada saudara yang sudah setia sampai saat ini mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.